Selamat pagi adik-adik. Pagi Kak Yela. Baru satu yang jawab ya. Selamat pagi, Joy. Selamat pagi Kak Yela. Selamat pagi. Halo. Hai adik Joy. Selamat pagi, Kevin. Selamat pagi, Nathanael. Selamat pagi, Selamat pagi Kak Yela. Ya. Selamat pagi, Alodia. Selamat pagi Kak Yela. Nah, adik-adik, kita mau mulai kebaktian sekolah minggu kita ya. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu dan roti. Siapa di sini yang punya teman, yang punya sahabat? Wow, Kak Titis ya. Kak Titis punya sahabat. Selama ini kalau masih sering WhatsApp-WhatsAppan nggak sama sahabatnya, Kak Titis? Ya, masih. Oh iya, masih ya. Kita siapa lagi yang punya sahabat? Adriel punya sahabat nggak, Adriel? Evi punya. Oh, punya. Aku kan punya sahabat namanya Kakak. Oh, namanya siapa? Kakak. Namanya Kakak. Oh, siapa lagi yang punya sahabat? Joy punya sahabat ya, Joy? Punya. Sahabatnya, siapa yang masih sering WA-WA sama sahabatnya?
yang sering nelpon sahabatnya di WA ada? Aku. Nathan S. Nathanael punya sahabat nggak? Punya. Masih sering WA-WA nggak sama sahabatnya? Bukan WA-WA-an, tapi main sepeda bareng. Wow, main sepeda bareng. Wow. Main sepeda bareng ya, masih bisa olahraga bareng. Masih ingat buat, mau doain temanku, mau doain sahabatku siapa? Ada? Tidak. Saya pernah doain temanku Lava. Pernah doain temennya? Wah, pinter ya. Siapa lagi yang pernah doain temennya? Gamaliel? Doain temennya nggak, Gam? Iya. Iya, pinter. Darren, doain temennya nggak, Darren? Belum ya? Mulai nanti mau doain temennya ya. Nah, sebelum melanjutkan pujian, kita mau sama-sama berdoa dulu ya, adik-adik. Lipat tangannya, tutup mata. Kita mau serahkan ibadah sekolah minggu kita pagi ini. Yuk, kita mau sama-sama berdoa. Kakak tunggu, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Nah, Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk kami bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk teman-teman yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk orang tua yang Tuhan berikan bagi kami. Tolong kami untuk mengasihi setiap mereka. Tolong kami untuk mau mendoakan setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah sekolah minggu kami. Amin. Nah, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa. Kita mau lanjutkan pujian kita ya adik-adik. Kita mau sama-sama pujikan, Aku inilah anak Allah. Yang terbaik, disucikan
Dari pujian yang tadi disebutkan apa ya? Aku inilah siapa? Anak Allah ya. Kita semua Devi pernah kita semua ini adalah anak Allah. Aku mau jadi apa? Mau jadi yang terbaik, mau jadi anak yang baik. Ya. Mau jadi anak yang taat pada Tuhan, mau jadi anak yang rajin memuji nama Tuhan, mendoakan teman-teman kita, dan mau rajin mengikuti sekolah minggu. Nah, kita mau lanjutkan pujian kita ya adik-adik. Kita mau sama-sama nyanyikan Aku Anak Terang. Adalah anak terang ya adik-adik. Aku inilah anak Allah, aku ini anak terang. Tugas kita apa? Membawa damai, melakukan yang baik. Terang di rumah, terang di sekolah, di gereja, dan dimanapun kita berada. Kita mau menjadi anak terang, menjadi anak kebanggaan Tuhan. Nah, sebentar lagi kita mau sama-sama mendengarkan pengumuman adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman, kita mau mendengarkan pengumuman dahulu. Saya persilakan kepada Bu Sih untuk menyampaikan pengumuman. Oke, terima kasih Kak Yela. Terima kasih anak-anak semuanya. Anak-anak, hari ini kita ibadah yang pertama kali melalui Zoom gitu ya. Dan untuk ke depan, kita juga akan beribadah melalui Zoom. Ya, jadi nanti jam 9 kurang 5 menit sudah dibuka Zoom-nya. Nanti anak-anak pakai namanya dan kelasnya seperti tadi ya. Nah, sudah hebat semuanya. Dan kamera nanti dibuka semuanya. Ya, nanti tetapi ini mikrofonnya nanti dimatikan dulu. Kalau ada pertanyaan dari guru sekolah minggu, baru kita buka ya. Tapi sebelum jam 9, enggak apa-apa. Kita buka, kita sapa teman-teman satu dengan yang lainnya. Kalau sudah mulai ibadah, kita tutup ya. Oke, kita hari ini akan bersama-sama berdoa. Berdoa syafaat ya. Kita berdoa untuk anak semuanya, kita juga berdoa untuk sekolah minggu kita berdoa untuk gereja, juga untuk bangsa dan negara. Oke, yuk sikap doa yang baik, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika pada pagi hari ini Tuhan sudah menolong kami. Kami boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Ini adalah kesempatan yang indah untuk kami boleh bersama-sama bersekutu. Kami rindu Tuhan menolong kami, memberkati kami semuanya. Secara khusus saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami semuanya. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka. Dalam masa-masa pandemi saat ini kami rindu Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sekolahnya mereka. Tuhan tolong berkati supaya mereka juga tetap dapat bersekolah dengan baik. Mungkin ada kejenuhan, kebosanan bagi mereka. Tapi kami percaya Tuhan akan menolong mereka, memampukan mereka
mereka untuk mereka dapat bersekolah dengan baik. Kami juga berdoa untuk orang tua. Terima kasih jika mereka sudah mendukung anak-anak kami untuk boleh tetap bertumbuh dalam iman mereka kepada Tuhan. Kami juga tetap berdoa bagi orang tua supaya mereka boleh tetap mendukung anak-anak kami pun juga dapat bersekolah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk sekolah minggu. Tuhan tolong berkati supaya melalui sekolah minggu ini menjadi wadah, menjadi tempat bagi kami anak-anak Tuhan untuk mereka boleh bertumbuh iman mereka kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang senantiasa melayani. Tuhan tolong berkati mereka. Berikan kekuatan, berikan semangat bagi mereka untuk tetap melayani Engkau. Sehingga membawa anak-anak kami semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong Tuhan berkati bangsa kami ini ya Tuhan. Yang sampai pada saat ini masih bergumul mengenai virus corona ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong sehingga bangsa kami boleh terbebas dari virus corona. Dan kami boleh melakukan kegiatan kami seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak kita nanti akan bagi kelas. Yang kelas kecil akan masuk di kelas kecil, yang kelas besar akan bersama-sama di kelas besar. Akan dibagi oleh Bu Risa, ya. Silakan Bu Risa. Selamat pagi, Bu Risa. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Masuk kelas kecil ya, benar ya? Atau balita? Ya, Pak. Itu benar masuk kelas kecil. Kalau dia ikut adiknya dulu, nanti minggu depan khusus. Oke, silakan Bu Puni. Oh, iya benar. Baik, Kak Risa, terima kasih. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu Puni. Baik, Bu Puni. Bu Puni. Doakan semuanya baik-baik. Semuanya baik kabarnya. Ya. Shalom semuanya. Halo. Shalom ya, oke. Wah, senang ya hari ini kita boleh bersama-sama melalui pada sekolah minggu. Ya, kita bisa ketemu dengan teman-teman meskipun melalui laptop atau melalui HP, mungkin ada yang pakai HP ya. Enggak apa-apa, kita bersyukur kita bisa lihat wajah teman-teman semua. Ya, selamat pagi semuanya. GP Kris Malang hebat. Kita bersama-sama bertemu. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, anak-anak semua duduk manis. Ya, yang anteng ya. Dengar firman Tuhan dengan baik ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Yuk, kita berdoa yuk. Ya, pinter semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan dan boleh kamu lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.
anak-anak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama belajar tentang kebaikan. Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Semua senang? Semua senang? Senang ya? Boleh dibuka mikrofonnya? Ya. Good. Ya. Senang, Bu. Ya. Boleh ditutup kembali. Ya. Mikrofonnya. Nah, semua senang ya hari ini? Ya. Tapi pernah nggak anak-anak merasa sedih, merasa khawatir, atau merasa marah gitu ya? Karena kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Misalnya, mainan kita tiba-tiba direbut adik kita, atau kakak kita, atau teman kita. Aduh, mainanku kok direbut. Aduh, marah, aku pengen marah. Gitu. Mungkin pernah anak-anak ya. Nah, mungkin juga anak-anak ingin sesuatu dibelikan oleh mama, oleh papa. Ma, aku pengen mainan. Terus mama bilang tunggu ya, nanti kalau mama punya uang ya. Tapi anak-anak kurang sabar. Akhirnya, mama kok gak membelikan aku mainan. Aku pengen marah gitu ya. Kadang-kadang mungkin ada yang seperti itu. Atau tiba-tiba kita tidak bersalah apa-apa. Tiba-tiba dipukul oleh teman. Waduh, aku enggak salah apa-apa kok dipukul, atau tiba-tiba kita enggak salah apa-apa, diam-diam diolok sama teman. Wah, itu yang membuat hati kita terkadang itu sering marah, sering kecewa, tidak menyenangkan mengalami hal seperti itu. Nah, tetapi di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, kita sedih, kita susah, kita dijahili oleh teman, kita tetap membalas kejahatan mereka, hal yang tidak baik itu, dengan kebaikan. Nah, firman Tuhan pada hari ini akan mengajarkan kita bagaimana cara kita berbuat baik. Di dalam Alkitab anak-anak, ya, di dalam Alkitab kita, itu ada seorang tokoh yang hebat, yang menjadi contoh untuk kita teladani, yaitu Daud. Nah, ya, yaitu Daud. Siapakah Daud itu? Nah, ini ada gambarnya ya. Nah, firman Tuhan kita pada pagi hari ini dari 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 23 menceritakan tentang pelarian Daud yang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, siapa Daud itu? Daud adalah seorang laki-laki yang hebat, yang kuat, yang percaya kepada Tuhan. Daud anaknya Bapak Isai, ya. Nah, Daud biasanya ya membantu orang tuanya menggembalakan binatang, menggembalakan domba. Nah, itu kebiasaannya Daud di rumah. Daud juga suka memainkan musik. Nah, itu di gambar itu yang dipegang itu ya. Bukan musik gitar ya, bukan musik piano atau drum gitu ya. Nah, musik itu namanya musik kecapi. Ya, musik kecapi. Nah, anak-anak terus lama-kelamaan Daud juga setelah tinggal di Israel, Daud menjadi prajurit Israel. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah Daud. Dia anak Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pada suatu hari, pada suatu saat, Raja Saul mengalami kesulitan. Kesulitan apa ya? Nah,
kerajaan Israel, waktu itu Daud tinggal di Israel ya. Tinggal di Israel yang memimpin seorang raja bernama Raja Saul. Nah, Raja Saul mengalami kesulitan karena apa? Karena kerajaan Israel akan diserang oleh bangsa Filistin. Waduh, bagaimana ini ya, kata Raja Saul. Kerajaanku akan diserang. Terus nanti kalau banyak orang-orang yang meninggal bagaimana? Nah, akan diadakan perang ya antara kerajaan Raja Saul di Israel dan kerajaan di Filistin. Nah, anak-anak, kemudian di Filistin itu ada seorang prajurit ya, ada seorang prajurit yang badannya tinggi besar. Nah, itu ada prajurit yang badannya tinggi besar. Terus bilang sama seluruh orang-orang di Israel, "Hai orang-orang Israel, berani enggak kamu melawan aku?" Katanya seperti itu. "Berani enggak? Ayo, siapa yang berani melawan aku?" Nah, tapi pada saat itu Raja Saul merasa tidak berani karena badannya lebih besar. Kelihatannya itu, aduh kuat, bagaimana kalau aku diapa-apain itu ya. Meskipun dia seorang raja, tapi ada rasa ketakutan. Nah, anak-anak, kemudian tiba-tiba ada seorang yang tiba-tiba bilang, "Aku bisa, aku berani melawanmu," katanya. Siapa dia? Wow, anak-anak tahu tentunya cerita ini ya, mungkin sebelumnya sudah pernah dengar. Nah, dia adalah Daud. Nah, akhirnya Daud melawan Goliat ya, namanya orang yang besar itu Goliat ya. Akhirnya Daud berperang melawan Goliat. Nah, lihat anak-anak senjatanya Goliat, ada tamengnya, ada pedangnya ya, lihat di gambar ya. Terus sedangkan di depannya itu yang lebih kecil badannya dari Goliat adalah Daud. "Wow, hei anak kecil," kata Goliat, "kamu berani enggak melawan aku?" "Aku berani." Nah, Daud pemberani ya, dia bilang berani melawan Goliat. Nah, anak-anak tahu nggak cerita selanjutnya? Mungkin ada yang pernah dengar ya. Benar. Wah, ternyata Daud bisa mengalahkan Goliat dengan pertolongan Tuhan. Sebelum melawan Goliat, Daud berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah. Aku ingin menyelamatkan seluruh bangsa Israel. Tolonglah aku melawan Goliat." Akhirnya Daud mempunyai senjata yang berupa ketapel, anak-anak, yang kalau ditarik itu melar ya, molor ya. Terus ada beberapa batu dilemparkan pas kena dahi Goliat. Itu diceritakan di dalam Alkitab ya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, akhirnya Goliat wah, terjatuh dan meninggal. Berarti siapa yang menang? Daud. Wah, seluruh rakyat Israel senang semuanya. "Hai, Daud menang, Daud menang." Seperti itu ya. Nah, anak-anak, kemudian Daud kembali ke Israel dan anak-anak, tanpa diketahui Daud, Raja Saul merasa iri dengan kemenangan Daud. Kenapa kok tidak aku ya yang mengalahkan Saul? Tiba-tiba seperti itu. Kok Daud yang mengalahkan? Nah, kenapa kok tidak aku? Daud hebat ya dalam hati itu. Daud pinter ya dalam hati seperti itu. Akhirnya timbullah rasa iri, rasa benci di hati Raja Saul, ingin menyakiti Daud, bahkan ingin membunuh Daud.
Aku akan membunuh Daud. Aku akan menyakiti Daud, kata Raja Saul. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, hal ini didengar oleh anaknya Raja Saul. Nah, anak Raja Saul bernama Yonatan. Ternyata Yonatan itu bersahabat dengan Daud. Sayang kepada Daud, mereka saling menyayangi. Mereka berteman, mereka bersahabat. Ya, terus Yonatan mendengar kalau ayahnya Raja Saul itu akan menyakiti Daud. Akhirnya diam-diam Yonatan bilang kepada Daud. Daud. Ya, Yonatan mendatangi Daud. Daud. Pergilah kamu dari sini. Larilah dari sini. Loh, kenapa? Kata Daud. Ayahku akan membunuhmu. Ayahku akan menyakitimu. Pergilah yang jauh dari sini, supaya kamu selamat. Daud takut juga ya anak-anak. Akhirnya Daud melarikan diri. Ya, Daud pergi melarikan diri bersama dengan beberapa orang. Dia tidak sendirian. Kemudian dia melewati hutan, ya. Dan suatu saat dia tiba di sebuah padang. Nah, di situ ada sebuah goa. Nah, Daud bersembunyi di situ, di dalam goa paling belakang. Wah, Raja Saul marah, anak. Ya, loh, kok Daud pergi? Kok Daud lari? Wah, Raja Saul semakin benci anak-anak kepada Daud. Apalagi dijelaskan di dalam Alkitab kalau Daud itu, ya, Saul mendengar Daud itu nantinya akan menggantikan dia sebagai raja, menggantikan Raja Saul. Loh, kok Daud yang menggantikan aku, kok bukan keturunanku? Nah, akhirnya anak-anak Saul semakin benci kepada Daud. Apakah dia diam saja? Tidak, dia tidak diam saja. Raja Saul akhirnya terus mengejar Daud sampai ketemu. Nah, tiba-tiba Raja Saul pada saat pengejarannya, dia juga tidak sendirian ya. Dia dikawal oleh beberapa prajuritnya. Nah, tiba-tiba tiba juga di goa di mana Daud bersembunyi di situ. Tetapi Raja Saul beristirahat di situ, di bagian depan di goa itu, ya. Nah, kemudian dia beristirahat. Ada yang bilang kepada Daud, ya, orang-orangnya Daud, Daud, ada Raja Saul di depan. Masa sih? Iya. Kemudian dengan mengendap-endap, Daud melihat Raja Saul. Dia mengendap-endap lihat Raja Saul. Nah, anak-anak, kemudian Daud apakah membalas akan membunuh Raja Saul? Apakah akan memukul Raja Saul? Tidak, anak-anak. Daud tidak melakukan hal itu. Daud membalas kejahatan Raja Saul dengan kebaikan. Nah, Daud membuktikan dengan cara dia mendekati Raja Saul, memotong sebagian jubah yang dipakai oleh Raja Saul. Ya, sebagian jubahnya dipotong. Wow, ini gambarnya ya. Dipotong sedikit. Itu membuktikan bahwa Daud dan Raja Saul itu sudah bertemu, ya. Sebenarnya bisa saja Daud membunuh Raja Saul, menyakiti Raja Saul, tapi Daud tidak mau. Karena apa? Karena Raja Saul adalah raja yang dipilih oleh Tuhan. Daud tidak mau. Daud tidak mau menyakiti Raja Saul. Apalagi Daud juga hatinya sangat baik. Dia kasihan juga pada Raja Saul. Nah, anak-anak kemudian setelah
potongan jubahnya dipegang oleh Daud. Kemudian Daud berteriak memanggil Raja Saul. Raja Saul, Raja Saul, gitu. Ini loh, aku sudah memotong jubahmu. Aku bisa saja menyakitimu. Tetapi tidak, aku tidak mau. Karena aku tahu, engkau adalah raja yang diurapi Tuhan. Raja yang dipilih Tuhan. Aku menghormati Tuhan dan juga menghormati Raja Saul. Nah, anak-anak seperti itu ya. Akhirnya Raja Saul tidak jadi dibunuh oleh Daud. Dan akhirnya juga Raja Saul tidak menyakiti Daud lagi. Wow, bagus ya ceritanya. Raja Saul yang mempunyai perasaan iri hati, marah kepada Daud. Tetapi Daud tidak membalas dengan kemarahan, tidak membalas dengan kejahatan. Justru Daud sangat mengasihi Raja Saul. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bisa meniru tingkah laku Daud yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Meskipun Raja Saul ingin menyakiti Daud, tetapi Daud tidak membalasnya. Oleh sebab itu, anak-anak, di dalam kita berhubungan dengan teman-teman, di dalam kehidupan kita hari lepas hari, anak-anak diharapkan untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, dengan teman-teman. Ya, apabila ada teman kita yang ingin menyakiti kita, mungkin mengejek, mungkin mengolok kita, ya, mungkin juga ingin memukul kita. Kita belajar ya, mungkin sulit ya, tapi kita belajar menahan diri, tidak marah ya kepada teman-teman yang jahat kepada kita. Juga kita harus selalu mengasihi orang lain, mengasihi teman-teman kita, mengasihi keluarga kita. Nah, jangan lupa doakan mereka. Doakan orang lain yang selalu menyakiti kita. Orang yang selalu membuat hati kita sedih. Ya, doakan. Kita belajar bersabar mendoakan mereka. Sulit anak-anak? Kalau kita lakukan dengan pertolongan Tuhan, pasti tidak sulit. Ya, kita mencoba terus, belajar terus. Nah, kita juga mempunyai Tuhan Yesus yang menjadi contoh dan teladan buat kita. Tuhan Yesus memiliki rasa yang penuh kasih. Tuhan Yesus memiliki hati yang murah hati, suka menolong, suka membantu orang. Banyak sekali hal-hal baik yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, oleh sebab itu, contohlah Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita untuk menjadi teman kita, untuk senantiasa menolong kita dalam segala persoalan. Ya, berdoa terus kepada Tuhan supaya kita bisa melakukan hal ini, membalas kejahatan dengan kebaikan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa Bu Kuni sampaikan kepada anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ibu sih ya, Kak. Amin. Tapi sebelumnya siapa Kak Ade? Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu ya untuk menutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Semuanya bersikap berdoa ya. Bu Kuni tunggu. Oke, baik. Ya, yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh belajar untuk senantiasa berbuat baik kepada siapapun.
Tolonglah Tuhan, kami juga mendoakan teman-teman yang mungkin menyakiti hati kami. Atau teman-teman yang baik kepada kami. Semuanya kami doakan di dalam nama Tuhan. Sehingga ya Tuhan kami menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang baik, anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang terpenting kami bisa melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ya, anak-anak sudah menyiapkan alat tulis, mungkin kertas atau buku dengan pensil. Ada yang sudah menyiapkan mungkin untuk anak-anak yang sudah sekolah, ya. Nah, kita akan menulis ayat hafalan kita, ya, ayat hafalan kita pada hari ini. Kita buka Alkitab kita, ya, kita buka Alkitab kita di dalam Filipi 4 ayat yang kelima. Ya, kalau belum menyediakan alat tulis tidak apa-apa. Minggu depan kita sediakan ya, mungkin kakak-kakak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu akan memberi aktivitas atau tugas pada anak-anak. Begitu ya. Nah, sekarang yang sudah menyiapkan boleh ditulis ayat hafalan kita dari Filipi 4 ayat 5. Ya, boleh buka Alkitabnya di dalam Filipi 4 ayat 5. Yang berbunyi demikian. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Itu bunyi firman Tuhan. Bukan berarti kita baik terus bilang-bilang kepada orang, oh aku baik. Tidak seperti itu ya anak-anak. Tetapi teruslah berbuat baik. Ya, terus berbuat baik setiap hari. Tuhan akan menolong kita semua. Ya, boleh ditulis anak-anak kalau yang sedia pensil, sedia kertas, sedia buku. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hatimu sudah dekat. Ya, Buni tunggu sebentar ya, kita sebentar lagi ibadahnya akan selesai. Ya, Bu Buni tunggu sebentar. Kalau masih ada yang menulis, silakan menulis. Adik-adik yang belum sekolah nggak apa-apa ya, boleh dibantu oleh mama. Terus dibacakan oleh mama yang belum bisa baca, ya. Oke, masih ada yang menulis. Nathan, masih menulis ya? Ya, ditunggu enggak apa-apa. Adriel belum bawa alat tulis, belum bisa menulis. Enggak apa-apa ya. Aku bisa menulis. Oh iya. Aku bisa membaca. Oh iya, aku bisa membaca. Oke, nanti boleh dibaca di Alkitab ya. Sama Papi ya, Adriel. Nah, ada Vano. Hafalannya apa? Ya, ada Joy. Ada Evan. Gisel. Ayat hafal tadi apa? Ya, Reta. Terus Kak Puni Reta tanya ayat hafalannya ya. apa? Oh, iya ayat hafalannya Reta, sayang maaf ya, Kak Puni enggak dengar. Filipi 4 ayat 5, Nak. Boleh ditulis Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Oke, anak-anak sekalian, kita selesai untuk ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Ya, terima kasih. Anak-anak sudah duduk dengan baik, duduk dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Bu Puni berharap, Bu Puni berdoa, anak-anak melakukan firman Tuhan yang sudah didengar.
Dan jangan lupa terus menjaga kesehatan kita, ya. Maem yang banyak, yang sehat tapi ya. Jangan nggak mau maem nanti udah sakit. Terus mencuci tangan terus menerus, memakai masker kalau kemana-mana, dan diharapkan tetap bermain di dalam rumah ya, supaya kita tidak terkena virus corona. Oke anak-anak dikasih Tuhan, terima kasih semuanya. Bye-bye. Dadah. Uni, kita foto dulu ya. Foto dulu anak-anak bentar ya. Kak bisa. Dadah Kak Yela. Oke, Kita silakan foto Kak dulu Risa. ya. Saya boleh gaya Kak Risa? Kameranya dibuka semua. Ya, kamera dibuka Oke. ya. 1, Yang bagus tuh, Dek. 2. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu. Ketemu minggu depan. Terima kasih semua. Terima kasih. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.